Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Dek Karin hadir? Oke, Dek Haira hadir? Dek Dila hadir? Oke, alhamdulillah ya teman-teman, semua sudah pada hadir. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau minta tolong kepada teman-teman semua, buku ataupun peralatan yang ada di atas meja, selain keperluan untuk pembelajaran kimia, mohon dimasukkan terlebih dahulu ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa teman-teman? Tentang ion. Oke, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi ikatan ion. Nah, untuk pagi hari ini kita juga akan mempelajari materi yang tidak kalah seru dan juga tidak kalah menarik. Oke, sebelum itu teman-teman, coba perhatikan. Ini gambar apa? Gula, betul. Gula dengan air. Oke, yang satunya gambar apa? Minyak dengan air. Nah, kenapa kok waktu kita mencampurkan gula sama air itu bisa larut, tetapi kita mencampurkan minyak sama air itu tidak bisa larut? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Betul sekali Dek Ima. Jadi, hal tersebut bisa terjadi itu karena adanya ikatan. Nah, terjadi ikatan apa? Jadi antara air sama gula saling larut karena dia merupakan suatu ikatan kovalen polar. Tetapi kalau minyak sama air tidak dapat menyatu karena dia merupakan sifat dari kovalen non polar. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit bahwa hal tersebut itu terjadi karena adanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu apa sih, Bu? Jadi ikatan kimia itu adalah suatu gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom-atom sehingga membentuk molekul atau senyawa yang lebih stabil. Dan di dalam ikatan kimia itu terdapat dua. Yang pertama ada ikatan kovalen sama ikatan ion yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, kayak gitu. Nah, pada pagi hari ini nantinya kita akan mempelajari tentang apa itu ikatan ion. Nah, ikatan ion itu apa? Ikatan ion itu ternyata suatu ikatan kimia yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom non-logam agar masing-masing atom itu mencapai konfigurasi elektron yang stabil ataupun oktet sama duplet. Nah, di dalam ikatan kovalen itu ada dua jenis teman-teman. Jadi jenis yang pertama itu ada kovalen polar, yang kedua itu adalah kovalen non-polar. Tapi pada pagi hari ini yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang apa itu ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar itu adalah suatu ikatan kovalen yang terbentuk ketika dua atom non-logam dengan perbedaan keelektronegatifan itu saling berbagi pasangan elektron, tetapi bagian elektron tersebut itu tidak merata. Nah, di dalam ikatan kovalen polar itu terdapat 4 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu adalah adanya elektron bebas. Terus yang kedua itu ikatannya itu tidak sama kuat. Dan ciri yang ketiga adalah bentuknya asimetris. Ciri yang keempat adalah momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini Ibu mempunyai kotak ajaib, di mana kotak ajaib ini adalah suatu unsur yang biasanya itu muncul pada ikatan kovalen polar. Nah, diperhatikan ya, ini H berarti dia nantinya 1, BE itu 2, kayak gitu teman-teman. Jadi ini ada 8. Jadi ini mohon untuk diperhatikan karena ini berguna untuk pada saat kita mengerjakan soal untuk menentukan apakah senyawa tersebut termasuk ikatan kovalen polar ataupun ikatan kovalen non-polar. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, di sini Ibu mempunyai senyawa NH3.
Nah, di sini mempunyai senyawa NH3. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu dari senyawa ini mana yang termasuk sebagai atom pusatnya. N. Ya, betul banget. Jadi yang termasuk atom pusat itu adalah N. Nah, di dalam kotak ajaib tadi, N memiliki berapa? 5, betul sekali. Jadi N memiliki 5. N tadi memiliki 5. Terus di sini ada H3. Berarti di sini ada H, di sini juga ada H, sini juga ada H. H memiliki berapa? 1. Oke, tulis 1. Nah, berarti di sini kan udah semuanya sudah. Terus berarti ini hanya itu termasuk kepada oktet atau duplet? Duplet. Terus juga hanya sini juga duplet, hanya juga duplet, dan N-nya itu terbentuk oktet. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kita coba ingat-ingat ciri-ciri dari kovalen polar tadi, ada 4 ciri. Jadi dari hasil ini termasuk memiliki elektron bebas atau tidak? Ada. Mana? Yang ini. Jadi ini adalah elektron bebas. Terus tadi bentuknya asimetris. Dia bentuknya simetris atau asimetris? Asimetris, betul. Terus dia juga momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 gitu. Oke, mungkin contoh soal yang CH3Cl nanti bisa dikerjakan masing-masing ya teman-teman. Nah, oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke, jika belum ada yang ditanyakan, maka kita akan lanjut untuk mengukur pemahaman dari teman-teman. Kita akan berlatih kuis. Oke ya, jadi teman-teman bisa mengunjungi link ini ataupun memasukkan password. Nah, jadi teman-teman bisa mengunjungi Google ataupun Chrome dengan ini, mengetik quiz wizard to join ya. Sudah bisa join belum teman-teman? Oke, Dek Karina sudah, Dek Karin sudah. Sudah, Dek Ima? Sudah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Sudah muncul belum teman-teman? Oke, kerjakan soalnya sesuai dengan pemahaman teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, yang sudah finish sudah ada 5 orang.
Oke teman-teman, jadi dapat kita lihat hasil dari kuis tadi berdasarkan pemahaman teman-teman itu juara pertama itu ada Karina, beri tepuk tangan dulu. Oke, juara keduanya ada Rahma, beri tepuk tangan dulu. Dan juara yang ketiganya ada Dek Haira, tepuk tangan. Oke, mungkin dari hasil kuisnya yang teman-teman belum mendapatkan peringkat 3 besar tidak apa-apa ya teman-teman, tetap semangat buat belajar akan materi kovalen polarnya. Oke, jadi teman-teman kita tadi sudah mempelajari tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar tadi ada 4 ciri. Ciri yang pertama adalah ada elektron bebas. Yang kedua, bentuknya asimetris. Yang ketiga, momen dipol tidak sama dengan 0, betul. Dan yang terakhir, larut dalam air, betul sekali teman-teman. Jadi materi ikatan kovalen polar menurut Ibu dari pengerjaan teman-teman semua itu sudah bagus, sudah banyak yang betul. Jadi di minggu selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang ikatan kovalen yang non polar. Oke, mungkin dari Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersemangat dan juga sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini dengan sangat bagus. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.